Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya ikut mengucapkan, ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Dewi Chandra. Baru saja kita bersama-sama diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan, tentang pengorbanan-pengorbanan yang pernah diberikan seorang ibu, seorang mamah untuk anak-anaknya. Yang saya baca ataupun satu buku ini ya sebetulnya tidak cukup untuk menceritakan tentang pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Yang saya baca adalah garis besar dari apa yang pernah lakukan seorang ibu untuk anak-anaknya. Berkumpul dengan orang yang dicintai yang sudah berkumpul sekian puluh tahun tidak gampang, tidak mudah. Di saat ibu, Bapak Ibu sekalian pernah melayat di saudara, di famili atau rekan, kadang kita memberi nasihat, ikhlaskan ya kepergian orang tuamu, suamimu, istrimu, ikhlaskan, relakan. Gampang saja kita memberikan nasihat kepada orang lain untuk menerima perpisahan kematian. Namun ketika perpisahan itu terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita, tidak gampang untuk langsung bisa menerima. Seseorang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun tentunya membentuk kemelekatan-kemelekatan dalam batin kita. Cepat atau lambat, disesali ataupun tidak, Sang Buddha mengatakan siapapun yang pernah lahir akan mengalami kematian. Agama apapun, suku bangsa apapun yang pernah dilahirkan pada satu ketika akan mengalami kematian. Maka agar keluarga tidak larut dalam kepedihan dan penderitaan maupun kesedihan karena berpisah dengan seorang mamah yang pernah berkumpul sekian puluh tahun, kata Sang Buddha, segeralah bisa menerima hukum kematian yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Tentunya tidak perlu dicemaskan dan dikhawatirkan kepergian seorang mamah di alam lain. Pasti semasa hidup beliau di tengah-tengah keluarga telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, hal yang terbaik untuk membesarkan putra-putrinya. Sebagai umat beragama, sebagai anggota masyarakat pun juga telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk kemajuan-kemajuan bagi semua. Sebagai orang tua tentunya tidak pernah berpikir untuk keburukan anaknya. Namun kadang-kadang kita tidak langsung bisa menerima apa nasihat dari orang tua. Maka sebagai anak yang berbakti di saat-saat terakhir perpisahan fisik dengan orang tua kita, dengan mama, Bapak Ibu sekalian, secara tradisi ya itu sudah memberikan pelajaran bagi kita. Kita bisa lihat di sebelah peti jenazah ada rumah-rumahan ya. Alangkah bahagianya setelah meninggal ini mamah di alam sana mempunyai rumah seperti ini. Pasti keluarga yang ditinggalkan akan bangga dan tidak mencemaskan dan mengkhawatirkan. Gambaran pola pikir seorang anak yang berbakti itu diwujudkan dengan mengirim rumah-rumahan seperti ini. Kemudian juga agar di alam sana orang tua atau mama atau ibu yang telah meninggal tidak kesulitan di saat bepergian, dikirimi sarana transportasi, ada pesawat, ada mobil, ada becak. Itu juga gambaran agar di alam sana orang tua kita tidak kesulitan di saat bepergian, agar di alam sana itu tidak kepayahan, tidak kecapean, dikirimi pembantu, agar di alam sana tidak kekurangan uang, dikirimi uang-uangan dan sarana-sarana yang lain. Dan juga di depan peti jenazah kita lihat beberapa persajian-sajian yang lengkap. Mungkin di saat masih hidup beliau belum tentu selengkap ini, namun di saat-saat terakhir ini keluarga melengkapi, bahkan lebih lengkap lagi dengan sarana-sarana makanan ini. Makanan ini ditaruh sampai besok pun sebetulnya juga tidak berkurang, ya, tidak detail juga.
namun bukan berarti tidak ada nilai manfaatnya. Makanan-makanan yang disajikan di situ sebagai bentuk simpatik, ya, alat simpatik yang hidup kepada yang meninggal. Dengan selalu sering disimpatiki, menggunakan sarana pun ataupun tidak menggunakan sarana, akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki itulah akan mendukungnya, akan mengkondisikan telakinya di alam bahagia. Tapi apabila setelah meninggal keluarga tidak rukun, tidak harmonis, itu juga bisa mengkondisikan arwah itu kondisinya kondisi menderita. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai bentuk penghormatan yang tertinggi kepada orang tua kita telah meninggal, jagalah kerukunan dan keharmonisan sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah meninggal. Pada kesempatan ini sampai besok kita akan bersama-sama membawakan doa. Di dalam doa tadi kita telah memuji, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha. Buddha Amitabha di dalam janjinya belum mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, surga bahagia, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh beliau dan ketulusan hati dari yang hadir di sini, arwah beliau segera menempati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga besar segera merelakan, mengikhlaskan kepergian beliau di alam yang lain. Ditinggal kematian seorang ibu, seorang mama, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain, yang lalu, saat ini maupun yang akan datang. Anggota keluarga, bahkan kita sendiri juga cepat atau lambat pun juga akan mengalami yang sama, yaitu kematian. Marilah kita gunakan sebuah pelajaran kematian dari orang tua kita untuk selalu mengisi kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan bajik sebagai bekal kehidupan-kehidupan yang akan datang. Selamat jalan almarhum Ibu Dewi Chandra. Semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.